Jika dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang ditunggu-tunggu umat Yahudi dan Kristen, pasti banyak dari kita umat Islam akan setuju. Karena di Al-Quran sendiri memang ada ayat-ayat yang mengatakan kalau kedatangan Nabi Muhammad SAW sebenarnya sudah diberitakan dalam kitab-kitab pendahulunya seperti Injil dan Taurat. Sebagaimana hal itu ternukil di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, 'Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad.' Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, 'Ini adalah sihir yang nyata.'" Al-Quran, Surat As-Saff, ayat ke-6. Injil juga mengatakan hal yang sama tentang kedatangan Nabi terakhir di akhir zaman. Namun hanya ditemukan di Injil kuno yang diyakini berusia lebih dari 1.500 tahun. Sebagian orang memprediksi Injil tersebut adalah Injil Barnabas. Ada beberapa kali disebutkan nama Nabi Muhammad SAW dalam Injil tersebut. Salah satunya di bab ke-44 yang mengatakan, Barnabas berkata, "Pada bab ini, Yesus atau Nabi Isa menyebut nama Nabi Muhammad. Oh Muhammad, Tuhan bersamamu." Yang lebih jelas lagi ada di bab ke-112. Dalam bab ini, Nabi Isa atau Yesus bercerita kepada Barnabas bahwa dirinya akan dibunuh. Namun kata Nabi Isa, Allah akan membawanya naik dari bumi, sedangkan orang yang dibunuh sebenarnya adalah seorang pengkhianat yang wajahnya diubah seperti Nabi Isa, dan orang-orang akan percaya bahwa yang disalib itu Nabi Isa. Tetapi Muhammad akan datang, Rasul Allah yang suci. Dari semua kitab terdahulu, memang telah menyebutkan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Tapi bagaimana ceritanya jika kabar kedatangan Nabi Muhammad SAW ternyata tertulis juga di kitab umat Hindu? Pertanyaan ini pasti mengejutkan bagi kebanyakan umat Islam maupun Hindu. Bahkan mungkin sebagian umat di luar dari kedua agama itu. Bagaimana tidak, syariat dari kedua agama itu, Islam dan Hindu, sangat jauh berbeda. Dan kenyataannya, berita tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW tidak saja diberitakan dalam kitab Injil dan Taurat. Bahkan ramalan atau berita kedatangan Nabi Muhammad SAW juga terdapat dalam kitab suci umat Hindu, yaitu kitab Weda. Maka benarkah? Mari kita bahas di video ini. Agama Hindu termasuk agama tua di dunia, meski tidak ada kejelasan kapan lahirnya. Namun dalam sejarah, dikenal ada 3 periodisasi. Yang pertama, perkembangan agama Hindu di India pada zaman Weda, tahun 6000 sampai 2000 sebelum Masehi. Kedua, perkembangan zaman Brahmana, tahun 2000 sampai 1500 sebelum Masehi. Ketiga, zaman Upanishad, tahun 1500 sampai 500 sebelum Masehi. Jadi diperkirakan Hinduisme ini telah ada kira-kira 6.500 tahun sebelum kedatangan Islam. Pundit Ved Prakash, profesor bahasa dari Allahabad University di India, yang juga menjadi pendeta besar kaum Brahmana, dalam salah satu bukunya yang berjudul Kalki Avatar atau Avatar, yang baru diterbitkan, memuat sebuah pernyataan yang sangat mengagetkan bagi kalangan intelektual Hindu. Sang profesor secara terbuka dan dengan alasan-alasan ilmiah mengajak para penganut Hindu untuk segera memeluk agama Islam dan sekaligus mengimani risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena menurutnya, sebenarnya Muhammad Rasulullah SAW adalah sosok yang dinanti-nantikan sebagai sosok pembaharu spiritual. Profesor Pundit Ved Prakash atau si penulis buku yang masih berstatus pendeta besar kaum Brahmana dan ahli bahasa Sanskerta itu mengatakan bahwa ia telah menyerahkan hasil kajiannya kepada 8 pendeta besar kaum Hindu, dan mereka semua menyetujui kesimpulan dan ajakan yang telah dinyatakan di dalam buku. Semua kriteria yang disebutkan dalam buku suci kaum Hindu atau Weda tentang ciri-ciri Kalki Avatar
sama persis dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yang lahir di Mekah. Profesor Parkash menguatkan pernyataan itu dengan mengutip beberapa hal dari kitab Weda, kitab suci agama Hindu. Menurutnya, dalam kitab Weda, sosok Kalki Avatar akan menjadi pembawa risalah terakhir atau Prophet of Bhagwan untuk menuntun seluruh dunia. Itu hanya terjadi dalam kasus Nabi Muhammad SAW. Menurut ramalan Hindu, Kalki Avatar akan lahir di sebuah jazirah atau island, dan itu di wilayah Arab yang dikenal sebagai Jaziratul Arab. Dalam kitab suci Hindu, menurut Profesor Parkash, bapaknya bernama Wisnu Bhagat dan ibunya bernama Somanip. Dalam bahasa Sanskerta, Wisnu berarti Allah, dan arti harfiah dari kata Bhagat adalah hamba atau budak. Dalam bahasa Arab berarti abdun. Oleh karena itu, Wisnu Bhagat dalam bahasa Arab berarti Abdullah atau hamba Allah. Sedangkan Somanip dalam bahasa Sanskerta berarti damai dan tentram, yang dalam bahasa Arab berarti kata Aminah. Dan sebagaimana diketahui bahwa ayah Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah dan ibundanya bernama Aminah. Dalam kitab Weda juga disebutkan bahwa Kalki Avatar akan lahir di kaum yang dihormati dan mulia di tanahnya. Dan ini juga berlaku dalam kasus Nabi Muhammad SAW, karena ia lahir di suku Quraisy yang sangat dihormati di Mekah. Disebutkan pula bahwa Kalki Avatar akan diajarkan dalam sebuah gua oleh Bhagwan melalui utusannya sendiri. Hal itu mengingatkan kisah Nabi Muhammad SAW dalam Gua Hiro saat didatangi oleh malaikat Jibril dan mengajarkannya tentang wahyu Islam pertama kali. Tertulis dalam buku-buku Hindu bahwa Bhagwan akan memberikan Kalki Avatar dengan kuda tercepat, dan dengan bantuan kuda itu, dia akan naik di seluruh dunia dan 7 langit. Ini isyarat tentang Buraq dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Selain itu, ditulis pula bahwa Kalki Avatar akan diperkuat dan dibantu oleh Bhagwan. Dalam kasus Nabi Muhammad SAW, beliau dibantu dan diperkuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat-malaikatnya dalam Perang Badar. Agama Hindu sendiri memiliki 3 kitab suci besar, yaitu Vedas atau Weda, Upanishad, dan Puranas. Beberapa di antaranya disebutkan berasal dari sekitar 4.000 tahun yang lalu. Kemudian dari seluruh kitab suci tersebut, kitab Weda adalah kitab yang paling suci. Dan yang paling menarik, nama Nabi Muhammad SAW beberapa kali disebutkan dalam kitab agama Hindu tersebut. Dalam hal ini kitab Hindu mengakui akan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Kitab Hindu juga menjelaskan bahwa ada ayat-ayat ramalan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ayat-ayat itu disebut dalam Bhavisya Purana. Pratisarga Parva 3, Kan 3, Adhyay 3, Sloka 10-27. Arya Dharma akan tampil di muka bumi ini. Agama kebenaran akan memimpin dunia ini. Dia diutus oleh Ishparmatma, dan pengikutnya adalah orang yang berada di lingkungan itu, yang kepalanya tidak dikuncir. Mereka akan memelihara jenggotnya dan akan mendengarkan wahyu. Mereka akan mendengarkan panggilan sholat, dan mereka akan makan apa saja kecuali daging babi. Mereka tidak akan disucikan dengan tanaman semak-semak atau umbi-umbian. Akan tetapi mereka akan tetap suci di medan perang. Mereka akan dipanggil dengan musalaman, atau perantara kedamaian. Jika diteliti dengan baik, ayat itu menjelaskan tentang ciri-ciri dari pengikut agama kebenaran, di mana semua ciri-ciri tersebut adalah ciri-ciri umum yang terdapat di umat Islam. Selanjutnya, di dalam Atharvaveda 20, Him 127, Sloka 1-14, disebutkan kalimat yang mengisyaratkan bahwa Nabi Muhammad SAW akan terungkap kemudian. Mantra 1 mengatakan, ia akan disebut Nara Sangsa. Nars artinya orang, sedangkan Sangsa artinya terpuji. Jadi Nara Sangsa adalah orang yang terpuji. Sementara di dalam bahasa Arab, nama Muhammad memiliki arti orang yang terpuji. Sehingga Narasangsa dalam bahasa Sanskerta identik dengan Muhammad dalam bahasa Arab.
Selanjutnya, dalam mantra 2 mengatakan, ia adalah resi yang naik unta. Itu artinya, dia bukanlah seorang bangsawan India, sehingga jelas, tokoh ini bukanlah dari golongan Brahmana, akan tetapi seseorang yang asing. Selanjutnya dalam Samaweda Untara Cikar, mantra 1500, mengatakan Ahmad akan dianugerahi undang-undang abadi. Yang dimaksudkan undang-undang abadi di sini adalah Al-Quran, dan Al-Quran merupakan salah satu mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Namun karena orang India tak paham dengan kata Ahmad, maka diterjemahkan menjadi Ahmadi, yang artinya saya sendiri. Jadi mantra tersebut diartikan menjadi saya sendiri yang dianugerahi undang-undang abadi. Padahal seharusnya Muhammad sendiri yang dianugerahi undang-undang abadi. Di sisi lain, nama Nabi Muhammad SAW diramalkan dengan nama Ahmad pada banyak bagian di kitab Weda. Bahkan tak kurang dari 16 tempat berbeda dalam kitab Weda. Wallahu a'lam bishawab, semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa.